sore. Pertanyaan gue, Ri, ke Abang Panda. Jadi Abang Panda itu pulang dari tempat SBY itu karena martabak sudah habis atau memang pertemuannya gagal sebenarnya? Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan sebelum ini bahwa tadi kan pertanyaan pokok itu Ya. ada statement yang mengatakan apa? Orang Partai Demokrat mengatakan Megawati apa? Menggulingkan Gus Dur. Menggulingkan Gus Dur. Saya berada di pusaran peristiwa itu waktu itu. Jadi saya tahu betul bagaimana posisi Megawati, bagaimana kemudian Bakhtiar Hamzah ketua Pansus, bagaimana kemudian Amin Rais yang sudah pecah kongsi dengan Gus Dur, kemudian bagaimana Mega tidak mau dicalonkan wakil presiden oleh partai PDI Perjuangan, akhirnya diujukan oleh PKB. Jadi saya jauh dari cerita itu gitu loh. Ya. Jauh, sangat jauh daripada cerita itu gitu loh. Jadi kalau kita yang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan kemudian mengapakan ini, ya kasihan juga ini orang dapat informasi dari mana gitu loh. Ya. Jadi sama sekali Mega tidak ada mengambil satu peran apapun untuk menjatuhkan Gus Dur. Tidak ada. Dan Gus Dur sendiri juga terus terang aja di buku saya tulis bagaimana Gus Dur sendiri juga tidak jujur kepada Mega. Dan satu ketika kami duduk berdua di rumah di Kebagusan setengah malam gitu di halaman, terus Mega tanya aku, "Pan, siapa lagi yang berkhianat ya?" Katanya. Dia merasa waktu itu dia dikhianati oleh Gus Dur gitu loh. Karena Gus Dur betul-betul waktu itu saya tahu betul bahwa Gus Dur sangat mendukung Mega jadi presiden. Gitu loh. Terpikatlah dia dengan istilah poros tengah, terpikatlah dia dengan Amin Rais. Kemudian berubahlah pikiran dia gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi Mega tidak ada melakukan apa-apa supaya Gus Dur jatuh, nggak ada sama sekali tidak. Gitu. Ya. Oke. Mengenai tadi Bang, oke, menarik. Mengenai tadi gimana Bang? Mengenai cerita Abang di balik upaya inilah ya. Saya nggak mau bilang Martabak upaya tadi, damai. martabak. Iya, Martabak dan bisa pisang nih. goreng Bang. Itu siapa yang martabak siapa yang bawa? Itu juga pertanyaan gue, Dit. Martabak sudah ada di situ, sudah ada di situ. Mungkin Andi Malarangge kali. You bisa bayangkan you berdialog dengan seseorang, kemudian tidak ada jawaban, kemudian hanya merenung dia menatap langit-langit, kemudian kita betul-betul merasa tersiksa menunggu dia bicara, itulah yang kualami gitu loh. Dan pertanyaan saya itu, apakah benar dulu Mas Bambang mengatakan saya dulu di Comberan sudah diwongke sama Mbak Mega. Betul nggak ucapan itu? Nggak bisa dia jawab. Nggak bisa dia jawab itu tidak menjawab atau dia apa Bang? Gimana? Atau natap langit-langit lagi gitu. Langsung dia katakan, coba apalagi pertanyaan kedua gitu loh. Nah. Mas ini aja dulu dijawab. Enggak, aku mau dengar apa yang kedua gitu kan. Terus dalam satu sidang kabinet kemudian satu ketika Mas ditanya apa betul ada kegiatan partai di kantor Menko Polkam. Saya dengar ada bahkan mendirikan partai. Oh, tidak ada sama sekali, Bu. Tidak ada itu. Gitu loh. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Dalam rapat sidang kabinet waktu itu ditanya bahwa siapa yang mau maju? Hamzahas bilang keputusan partai. Yusril Iza Mahendra mengatakan keputusan partai. Begitu ditanya dia bilang dia tidak maju. Gitu loh. Saya tidak maju, dia bilang. Kemudian waktu itu Mega waktu itu masih menerima Menko Ekuinya Doro Jatun. Kemudian dia mendesak mau cepat ketemu. Akhirnya dipercepat dengan Doro Jatun. Dia sebagai Menko Polkam ketemu. Nah pada saat itu betul nggak Mas katakan kepada Mega, saya bersedia jadi wakil presiden gitu loh.
jadi calon gitu. Nah semua pertanyaan-pertanyaan ini satu pun tidak dia jawab, gitu loh. Kecuali membantah tadi yang kantor Menko Polkam menjadi tempat rapat partai gitu Bang ya? Enggak juga. Enggak Itu dijawab. nggak dijawab. Enggak ada yang dia jawab. Dia senjata dia ke saya, ya udah apalagi yang ditanya. Coba saya mau tahu apalagi kayak gitu. Nah setelah 5 saya tanya, game. Game martabak habis. Iya, dia lihat ke langit-langit, dia lihat ke atas. Ya kita tersiksa juga, lapar juga kan. Ya, ada martabak ya, timpel lah martabak. Ya. Nggak usah dipersilakan, ya aku habisin. Bang, Abang boleh cerita lagi nggak Bang? Itu konteksnya apa dan bagaimana Abang kemudian dikirim? Kenapa tiba-tiba batal? Tadinya Abang, Pak Pram, Pak Cahyo, kenapa jadi Loh, Abang aja? Utusannya Coba Bang, ceritain Bang. SBY sudah berkali-kali meng-approach biar Mega menerima SBY. Itu tahun berapa Bang? Peristiwa 2005, itu medio tahun berapa? 2005 setelah dia baru 1 tahun jadi presiden. Oke. Gitu. Nah Termasuk kemudian Hatta ya Bang, yang datang iya, Hatta Rajasa. Iya. Udah dia termasuk Hatta ada berapa. Nah kemudian datanglah utusan yang lebih serius lagi gitu loh untuk ini. Nah Siapa, kemudian Mega kumpul kita. Cahyo, Pramono Anum, saya, kemudian ada Taufik. Itulah yang terjadi seperti di apa itu video itu. Itu yang terjadi. Nah, saya juga heran sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Mega itu sangat sederhana gitu loh. Kok nggak bisa dijawab satu pun gitu loh. Itu jadi disitulah kelihatan kredibilitasnya ininya gitu. Nah kemudian kalau kemudian ada figuran-figuran yang baru berpolitik, Megawati menyingkirkan Gus Dur, kan? Figuran. Ya figuran. Figuran politik. Ada kan kalau pemain utama sama figuran kan ada bedanya. Cameo Bang, kalau di film Bang cameo. Yang biasanya jadi yang pemain figuran tuh 2 Bang, cameo atau Intel Bang, kan Intel tuh jadi tukang bakso atau apa gitu di depan rumah. Jadi BHM gimana BHM? Melihat cerita tadi part ceritanya apa namanya? Ada 2 part lah. Cerita mengenai tadi apa namanya? Ketegangan kembali Partai Demokrat dan PDI Perjuangan terkait dengan tuduhan Ibu Megawati di balik penggulingan Gus Dur. Yang kedua, kita tarik lagi naik 1 oktav dengan cerita Bang Panda tadi. Tunggu dulu, Budi, itu istilah ketegangan itu mesti dua belah pihak. Kalau satu orang itu nggak tegang. Ilmu tegang. Jadi PDI Perjuangan nggak tegang Bang? PDI Perjuangan nggak tegang? Ya enggak lah, jauh lah levelnya. Kan tadi dikatakan ini Bang, apa namanya, tuntut Demokrat minta maaf, walaupun udah minta maaf Herzakinya. Yang ngomong itu udah minta maaf. Ya itu kan cara mendidik lah. Ya, kan? Udah minta maaf sih orangnya. Udah minta BHM maaf. gimana BHM? Coba kasih komen. Ya, sebenarnya sama kita juga boleh terkait dengan video tadi. Video Bang Ya. Panda tadi menceritakan ini kan setelah peristiwa itu kita tarik lagi naik hubungan Bu Mega dengan Pak SBY. Gimana? Sebetulnya itu menarik kita elaborasi lagi pertanyaan yang pertama. Apakah benar SBY pernah ngomong saya sudah di Comberan diwongke oleh Ibu Mega ya? Nah, apakah maksud di Comberan ini berkaitan dengan sebelumnya, peristiwa sebelumnya ketika SBY masih menjadi Kasdam di DKI, di Kodam Jaya ya, dan terjadi peristiwa yang dikenal sebagai kuda tuli ya, atau penyerbuan di markas PDIP lah di Ponegoro. Nah, itu yang lebih tahu itu Bang Panda itu ceritanya tuh. Bagaimana sebetulnya sih peran Kasdam SBY dalam peristiwa kuda tuli itu? Comberan itu dalam konteks itu ya BHM ya? Nah, yang bisa jawab itu Bang Panda itu. Bang, coba Bang. Comberan itu dalam konteks apa Bang? Bukan, dia dalam percaturan politik pada waktu itu sudah nothing, ada apa-apa gitu loh. Diangkat dia jadi Menko Polkam, gitu aja gitu loh. Ya sama dengan yang dialami oleh Wiranto.
Dia kan sama sekali udah nggak ada apa-apa dibikin jadi Menko Polkam gitu loh. Itu sebenarnya. Nah, itu ada terucap dari SBY ke beberapa orang, saya itu orang yang sudah dicomberan dijadikan. Dan dia juga ucapan itu kepada Mega. Terima kasih banyak Mbak, saya udah dicomberan Mbak jadikan orang. Nah, sekarang aku konfirmasi betul enggak itu? Itu kan nama both side gitu loh. Itu kan baru cerita dari versi Mega atau orang yang dengar. Versi dia gimana gitu loh. Iya. Itu dia nggak Tatap dia jawab. langit-langit kan Bang? Tataplah langit-langit itu kan? Iya, dia Martabak mengatakan- lewat juga kan? Martabak habis juga dia tatap langit-langit. Itu maksudnya. Dan Mega itu kan punya intelijen, Bais, Bakin, segala macam. Dia kan tahu kegiatan-kegiatan apa di kantor Menko Polkam. Iya. Ada kegiatan. Kan gini Bang, aktivitas politik seseorang, misalnya bawahan kita atau apa, ini kan kita tahu lah ya. Sebagai politisi senior, Bu Mega kan bukannya harusnya lebih paham gitu Bang, dan mengerti bahwa anak buahnya juga pengen juga jadi presiden, anak buahnya pengen juga nih bikin partai gitu. Kenapa begitu sentimental dan serius menanggapi SBY nih Bang? Dan kenapa Ibu Mega juga berbeda dengan JK perlakuannya gitu Bang? Dengan Pak JK. Kan waktu itu kan SBY kan dengan Pak JK maju bersama 2004. Nah, Abang bisa kasih penjelasan sedikit, Bang? Ini Kan anak muda. Sebenarnya Bang Harimurti yang bisa jawab itu menyangkut Toto Kromo. Tahu nggak Toto Kromo? Bagaimana, Bang? Toto Kromo, tata keramanya. Iya. Gitu. Itu udah irasional gitu loh. Dan beda dong, nggak bisa dibandingkan dengan JK gitu loh. Beda itu. Dan itu kemudian ada kegiatan dia membuat partai yang baru gitu loh. Gitu loh. Jadi satu rangkaian peristiwa itu, 5 pertanyaan itu satu rangkaian yang kemudian Mega aku mau ketemu SBY kalau dia jawab ini. Gitu. Dan akhirnya nggak jawab kan? Nggak jawab, itu aja. Ya. Oke. BHM gimana melihatnya BHM? Kenapa kan gini BHM? Menterinya Pak Bu Mega waktu itu juga banyak ya yang ketua partai, yang punya nafsu jadi calon presiden, bahkan Pak Agung Gumelar juga calon wakil presiden kan sempat gitu kan. Tapi kan baik aja hubungannya. Pak JK yang maju bersama-sama dengan Pak SBY juga baik sekali hubungannya dengan Ibu Mega gitu. Ini pertanyaan publik yang awam ya Bang ya, terutama anak-anak muda yang nggak tahu konteks sejarah pada waktu itu gitu. Nah, gimana BHM orang yang ada di pusat informasi juga pada waktu itu melihat Ibu Mega dan Pak SBY gitu, Mas Bambang? Iya, kalau saya lihat ini, kalau saya lihat nih sebetulnya yang terjadi itu kayak tragedi Romeo and Juliet ya, ada miskomunikasi yang fatal. Ya. Karena kalau Pak JK kan jelas, dia kan bahkan minta restu ke Bu Mega bahwa dia akan running kan, tadinya bahkan mau running jadi presiden. Melalui Golkar, tapi kan gagal kan melalui Golkar. Demikian juga yang lain kan, terus terang aja sebetulnya kalau Pak SBY juga terus terang dia running, kan dia sempat tadinya, tapi kan dia ngelihat ternyata dia nggak punya gizi untuk, walaupun popularitasnya tinggi di konvensi Golkar, nggak ada artinya apa-apa kalau nggak punya gizi kan, sehingga akhirnya dia sehingga waktu itu saya kira Pak SBY itu kan memang orangnya mengambil keputusan, apalagi yang penting itu lama banget ya, merenung terus. Tadi mau menjawab pertanyaan Pak itu aja kan lihat langit-langit dulu gitu ya, karena serius banget gitu mau menjawab gitu. Nah, kalau kita lihat lahirnya Partai Demokrat, nah sekarang bisa kelihatan juga di pengadilan Partai Demokrat ini kan, antara kelompok Muldoko dan kelompok itu, bahwa waktu itu kan yang SBY dalam pendirian partainya kan tidak ikut ya, bahkan yang orang-orang yang sekarang berontak ini yang mendirikan ke notaris dan sebagainya, tapi di ujung akhir ketika diangkat pun sebagai ketua kan istrinya yang jadi ketua, bukan SBY kan, Bu Ani kan yang jadi ketua Partai Demokrat awalnya itu. Saya kira pada saat itu SBY itu kan didesak oleh semua pihak, saya kira juga termasuk almarhum Bu Ani, untuk maju gitu loh. Tapi SBY ini kan ya gitu, lihat langit-langit dulu, saya rasa nggak hanya kepada Pak
Bung Panda, tapi juga mungkin kepada Bung Ani dan kepada yang mendorong-dorong dia untuk jadi maju sebagai presiden, dia juga mungkin melihat ke langit-langit juga jawabnya gitu loh. Tidak, dalam arti kata tidak menjawab, sehingga ini diartikan oleh Bu Mega sebagai bahwa ketika dan saya kira ketika Pak SBY bilang dia tidak akan maju, pada saat itu memang dia betul-betul belum memutuskan untuk maju. Tapi belakangan akhirnya ya mungkin desakan dari terutama Bu Ani dan itu lebih kuat ya, sehingga akhirnya dia memutuskan maju. Tapi yang saya ingat, yang membuat Pak SBY maju itu karena tadinya tuh dia pengennya menjadi calon wapresnya Bu Mega. Sebetulnya itu yang dia pikir, dia hitung-hitung kombinasi Bu Mega dengan SBY sebagai wapresnya pasti menang. Dia hitung-hitung dengan poll, dengan segala macam. Tapi pada saat-saat akhir ternyata Bu Mega milih Hamzah kan, Hasyim Muzadi, Bang. Hasyim Muzadi, sorry. Saya kira begitu keputusan itu diambil, barulah SBY akhirnya memutuskan ikut maju. Jadi saya kira, nah dalam hal ketika SBY maju, Bu Mega merasa loh saya dibohongin kan. Ya. Sementara SBY mungkin merasa pada saat dia menjawab itu dia nggak bohong karena dia pengen banget jadi cawapresnya gitu waktu itu. Sehingga ketika dia udah diputuskan dia ditolak sebagai calon wapresnya Mega, dia berubah pendapat, ya pengen maju. Jadi saya kira kalau saya sih lihat Pak SBY dan Ibu Mega ini dua sosok yang dengan segala kekurangannya kita hormati sebagai pemimpin kita lah ya. Sebetulnya kalau menurut saya dua-duanya tuh orang hebat lah gitu. Ya kalau nggak hebat nggak bisa jadi presiden kan ya ini saya. Tapi terjadi tuh tragedi komunikasi yang dalam budaya Jawa nih artinya jangan dalam. Ibu Mega melihatnya itu sebagai menusuk dari belakang, ya. Sementara Pak SBY itu merasa dia pada saat menyampaikan itu dia memang belum memutuskan maju karena dia masih pengen jadi cawapres Ibu Mega. Ketika dia sudah ditolak menjadi cawapres, dia merasa sudah bebas. Tapi ya inilah, karena Jawa sama Jawa ini suka ewuh pakewuh, seandainya pada saat itu Pak SBY menghadap ke Ibu Mega atau paling nggak minta waktu atau menyampaikan pesan karena dia udah ditolak sebagai calon wapres, dia minta restu untuk maju sendiri. Saya kira peristiwa ini nggak akan terjadi karena itu terjadi pada JK kan. JK kan dia bilang terus terang dia minta restu gitu. Dan juga yang lain-lain. Nah, jadi Anda memahami juga Mas Bambang ya? Saya memahami karena gini, keresahan dan kemarahannya Ibu Mega gitu. Karena begini, saya merasa Ibu Mega tuh tadinya merasa sangat dekat. Orang yang bisa melukai kita tuh hanya orang yang dekat pada kita. Paling dekat orang itu paling besar kemampuannya untuk membuat kita sakit hati ya. Mantap. Jadi saya kira itu ya. Jadi ini saya kira memang ya itu sudah jadi sejarah kita lah, kayak seperti cerita Romeo and Juliet menjadi satu tragedi ya. Hanya karena lupa saling memberi informasi aja. Iya. Bang Panda, ini saya menyambung dari BAM ada pertanyaan juga bahwa upaya untuk melakukan reuni lagi Bu Mega dan Pak SBY ini kan terus berjalan bahkan sampai hari ini katanya gitu ya. Bahkan di Pilpres 2014 itu ada yang mengatakan bahwa duet Jokowi Hatta itu menjadi salah satu opsi yang mungkin didorong ketika itu dengan syarat SBY harus berdamai lagi nih sama Bu Mega gitu. Dan itu tidak tercapai karena syarat itu dirasa berat gitu. Nah, banyak kira-kira Bang apa yang membuat hambatan besarnya perdamaian itu sulit dicapai dan kira-kira apa yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak untuk mencapai perdamaian itu gitu? Ya. Gimana? Jelasnya gimana? Ya, Maksudnya? jadi upaya untuk melakukan perdamaian itu kan terus berjalan bahkan sampai hari ini. Di pemilu 2014 dulu sempat ada rencana duet
Jokowi Hatta gitu salah satu opsi yang disampaikan gitu, tapi prasyaratnya dirasa sangat berat gitu, ada ceritanya kayak begitu, sehingga prasyarat yang berat itu adalah SBY harus berdamai lagi nih sama Bu Mega gitu. Nah, ada salah satu pihak yang merasa syarat itu sangat berat gitu ya. Nah, yang kedua, ya kan ada perdamaian yang terus-menerus dilakukan, ya yang mana itu tidak pernah tercapai. Kira-kira apa yang menghambat perdamaian itu, dan kira-kira kalau ingin dicapai juga apa yang harus dilakukan gitu loh, Bang Panda? Ini sebenarnya terlampau jauh ini ditarik. Nggak ada mau didamaikan, mau diapakan. Itu kan permintaan Mega sederhana, jujur lah. Itu aja. Jujur aja. Mega itu memintanya sangat sederhana sekali. Itu menjadi landasan dari persahabatan sebelum jadi Romeo and Juliet gitu loh. ada landasan kejujuran gitu loh. Itu aja. Misi saya juga dikirim ke istana menemui SBY, hanya itu aja. Dia jujur nggak? Simpel aja. Betul waktu itu dia menyampaikan menjadi wakil presiden, tapi tidak ditindaklanjuti seterusnya gitu loh. Nah, jadi beberapa hal ini itu sebenarnya sangat tergantung bukan pada Mega, tergantung kepada SBY. Mau jujur apa enggak? Gitu. Itu aja. Kejujuran nih soalnya dia. Mega itu sangat sederhana dalam bersahabat. Mega itu sangat sederhana. Dia nggak neko-neko gitu. Pengalaman saya mengamati dia kalau bersahabat, gitu loh. Sejauh mana terbuka, sejauh mana jujur. Karena dia juga orangnya begitu, gitu loh. Itu aja. Ya. Oke. Jadi sudah jadi sejarah lah itu. Iya. Nah, Ri, selengkapnya ada di buku ini, Ri. Oh iya, kita tampilkan dulu, Bro. Kita tampilkan dulu, Bro. Ini harus kita tampilkan nih. Ini nih. Nah, ini nih. Ya, sebelum majalah keadilan masuk kan. Nah, ini dia nih. Udah ada di sini Bang Panda semuanya. Nah, tuh kan. Nah, ini bukunya ini harus dibaca banget nih, ceritanya banyak banget nih menurut gue yang menarik ya. Langsung memuji berlebihan kan. Ini buku yang bisa menjawab persoalan Anda. Dan ini yang dialami dan dirasakan nama almarhum Aidit di alam baka sana kan, melihat dia organisasinya dia ditakuti sampai sekarang. Sure juga kawan ini rupanya. Ya, ini ada nomor teleponnya di sini, silahkan langsung diorder aja. Ini penerbitnya Gramedia. Nah, buat penonton Total Politik hari ini ada paket khusus, Dit. Ada giveaway khusus. Ada giveaway gitu. Mantap. Ngaso ngariung sore.